Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melanjutkan materi keempat untuk mata kuliah Farmaseutika Dasar. Pada materi ini kita akan mulai masuk ke bagian intinya ya, tentang resep. Karena praktikum pendahuluan juga sudah Ibu berikan tugas tentang apa sih itu resep. Nah, sekarang secara teoritisnya kita akan membahas apa itu resep. Oke, pada pada pertemuan ini diharapkan nanti mahasiswa itu sudah tahu apa definisi resep. Kemudian komponennya di dalam komponen-komponen apa saja dalam suatu resep, jenis-jenis dan pengelompokan resep, pelayanan resep itu apa saja, dan mengetahui kaidah penulisan resep. Oke, kita lanjut. Nah, apakah sudah mulai familiar dengan gambar ini? Ya, ini adalah contoh resep dari suatu rumah sakit ya. Di sini terlihat nanti kita akan bahas tentang komponennya. Secara garis besar saja ada bagian kop dari resepnya sendiri, kemudian ada tanda buka resep, isi resepnya nanti apa saja, dan tentu saja keterangan kepada siapanya. Kalau yang di atas adalah yang membuatnya, institusi yang membuatnya, dokternya bekerja di situ, misalnya seperti itu, dan yang di bawah itu adalah kondisi si pasien. Oke, pengertiannya resep yaitu adalah permintaan tertulis dari dokter baik umum ataupun spesialis, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk membuatkan obat dalam bentuk sediaan tertentu dan menyerahkan kepada pasien. Poin penting dari definisi ini adalah resep itu adalah permintaan tertulis ya. Tertulis baik tulis tangan ataupun nanti online. Komputerisasi ya, karena di rumah sakit itu dokternya sudah ada aplikasi lah, mereka jadi tinggal menuliskan saja, mengetikkan saja resep untuk pasiennya, dan itu sudah langsung masuk ke bagian farmasinya, bagian apoteknya. Jadi tidak harus tulis tangan, tetapi juga bisa secara komputerisasi ya. Intinya adalah dia tertulis. Dari siapa atau siapa sih yang berhak menulis resep ini? Yang jelas itu adalah dokter. Dokternya apa saja? Bisa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter hewan ya. Itu diperuntukkan dengan sesuai kondisinya ya. Kalau umum kan untuk penyakit-penyakit yang masih umum gitu. Kalau spesialis seperti spesialis kandungan, spesialis mata, spesialis THT, jadi sudah spesifik untuk kondisi penyakitnya. Kemudian ada juga untuk yang dokter bagian gigi dan juga dokter untuk kesehatan hewan. Kepada siapa instruksinya tadi? Itu adalah kepada apoteker. Berarti yang ketiga, yang pertama itu adalah permintaan tertulis oleh dokter kepada apoteker. Ya, tiga poinnya itu adalah itu tadi ya. Yang ketiga itu adalah apoteker. Jadi secara teori perintahnya itu adalah kepada apoteker, karena yang berada di depan atau yang seharusnya pertama kali men-screening resep, nah itu nama istilahnya men-screening ya, mencek dan recheck dulu apa yang ditulis dokter, itu adalah seorang apoteker. Kemudian nanti pengerjaannya dibantu sama TTK, dan mahasiswa-mahasiswi sekalian itu adalah statusnya sebagai TTK tadi, membantu apoteker untuk menyiapkan obat yang diminta sama dokter. Yang poin keempatnya itu adalah membuat obat dalam bentuk sediaan tertentu ya. Permintaan tertulis dari dokter kepada apoteker membuat obat, baik ini nanti dibuat ataupun diambilkan saja ya, karena sekarang banyak obat jadi. Kalau yang dibuat itu tentunya adalah racikan, seperti yang akan kita praktikumkan itu adalah pulveres dan kapsul. Kalau tablet, kalau sirup, kemudian kalau salep juga ada yang racikan, dan ataupun salep yang sudah jadi itu tinggal diambilkan saja atau disediakan saja. Yang poin kelimanya itu adalah diserahkan kepada pasien. Siapa yang menyerahkannya kepada pasien itu
adalah kembali lagi ke apoteker. Jadi bagian depan itu adalah apotekernya, di bagian belakang yang menyiapkannya tadi adalah TTK-nya. Jadi sekali lagi cross check-nya apa yang sudah disiapkan oleh TTK itu tugas apoteker untuk mengeceknya sesuai tidak dengan resep yang awal tadi diminta sama dokter. Jadi 2 kali terjadi proses cross check oleh apoteker. Yang pertama saat resep itu masuk, dicek kesesuaiannya, kelengkapannya gitu ya, baik dia administratif, farmaseutis ataupun nanti klinisnya, kemudian baru diberikan kepada TTK untuk menyiapkannya, meraciknya. Oke, satu resep itu untuk satu penderita ya. Jadi ini poinnya adalah kurang-kurangilah memberikan informasi bahwa saya cocok nih pakai obat ini, cobalah gitu ya. Belum tentu. Obat itu tergantung atau resep itu tergantung dari hasil screening dokternya terhadap si pasiennya. Dan kondisi pasien tentunya berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita samakan saja semuanya nih, saya cocok nih pakai ini, cobainlah juga gitu ya, belum tentu. Jadi baiknya adalah konsultasikan ke dokter. Oke. Untuk dokter umum, dokter spesialis tidak ada pembatasan jenis obat yang diberikan. Jenis ini baik dalam bentuk maupun penggolongannya nanti ya, penggolongan obatnya. Kalau dokter gigi itu jelas hanya sekitaran di obat gigi saja. Tapi obat gigi kan juga ada seperti antibiotiknya, antipiretiknya kalau dia demam, kemudian antiinflamasinya, itu juga bisa sama di dokter umum ataupun dokter spesialis. Nah, untuk dokter hewan tentu adalah obat-obat yang spesifik hanya diberikan kepada hewan. Ketentuan resep ditulis di kertas resep menggunakan tinta yang jelas terbaca ya. Tinta yang jelas terbaca, bukan tulisannya. Tetapi alhamdulillah sekarang dokter sudah lebih bagus tulisannya daripada yang sebelum-sebelumnya. Walaupun pasti sering juga ya lihat-lihat meme ya, hanya garis saja itu apa, ternyata parastamol ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu sekarang sudah berubah ya, apalagi dengan adanya komputerisasi sehingga jelaslah apa nama obatnya yang ditulis sama si dokter tadi. Penulisannya dalam bahasa Latin merupakan bahasa baku untuk kedokteran. Oke, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Resep yang mengandung narkotika ditulis terpisah. Tidak boleh ada pengulangan atau iter. Identitas pasien jelas, tidak boleh untuk dipakai sendiri. Alamat pasien dan aturan pakai harus jelas, tidak boleh ditulis cara pakai sudah diketahui. Ini untuk obat luar ataupun SPRN ya, pada saat kita membahas tentang instruksi pada resep pada saat praktikum kemarin ya. Jadi ini digarisbawahi, special case-nya atau kekhususan itu terletak pada narkotika. Dia punya persyaratan yang harus diikuti. Kenapa? Karena dia wajib pelaporannya harus jelas, penyimpanannya harus jelas, dan penggunaannya juga terutama harus jelas. Tidak boleh adanya perulangan ataupun dibeli tanpa resep dokter. Oke, untuk penderita yang segera memerlukan obatnya, dokter menulis di bagian kanan atas resep. Nah, ini adalah tanda-tanda khusus pada resep selain iter tadi ya. Jadi iter atau pengulangan itu adalah tanda khusus juga pada suatu resep, artinya resep itu boleh diulang. Selain itu ada juga tanda permintaan atau kondisi khususnya. Ada 4 ya. Sitostatim urgen yang artinya segera. Kemudian ada PIM, periculum in mora, berbahaya bila ditunda. Nah, jika ada resep masuk dengan tanda sito, sedangkan resep yang lain tidak, berarti yang mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu? Yang sito. Ya, tepat. Kemudian jika ada sito, ada PIM, dan ada yang reguler yang tanpa tanda, yang mana yang mau dikerjakan dulu? Tentu adalah yang PIM. Sesuai artinya si dokter perlu cepatlah dikaitkan dengan kondisi pasiennya yang harus sesegera mungkin menggunakan obatnya tadi. Oke. Bila dokter tidak ingin resepnya yang mengandung obat keras tanpa sepengetahuannya diulang, dokter akan menulis tanda NI.
ne iteratur atau tidak boleh diulang ya. Ini akan kita temukan pada penandaan khusus nanti setelah etiket itu ada label NI atau ne iteratur atau tidak boleh diulang. Ini kita tempelkan itu pada resep obat keras ke atas ya, obat keras, fisiko, dan narkotika itu wajib NI. Resep yang dapat atau tidak dapat diulang. Nah, ini yang tentang ITER tadi ya. Jika dokter menghendaki agar resepnya dapat diulang, maka dalam resep ditulis kata ITER atau iterati dan berapa kali resep boleh diulang. Misalnya tertulis ITER 3 kali. Artinya resep dapat dilayani sebanyak 1 resep asli, 3 resep ulangan, berarti totalnya adalah 4 kali. Paham ya? ITER itu adalah artinya diulang. ITER 3 kali bisa diulang 3 kali dan pasien dapat menebus resepnya itu sebanyak 1 yang asli ditambah 3 pengulangan berarti 4 kali. Jadi ada penambahan 1 dari yang tertulis di bagian ITER-nya. Jika dokter menghendaki agar resepnya tidak boleh diulang tanpa semua oke, ini udah tadi NI. Resep yang tidak boleh diulang adalah resep yang mengandung obat-obatan narkotika, psikotropika, dan obat keras yang ditetapkan oleh Permenkes. Oke, kita masuk ke jenis-jenis resep. Ada 4 jenis resep ya. Yang pertama, resep standar atau officinalis, resep yang tercantum dalam farmakope ataupun buku lain. Ingat kembali buku-buku yang umum kita gunakan, buku-buku standar itu ada Fornas, FMS, FOI. Nah, itulah buku-buku yang berisi resep-resep standar atau resep officinalis ya. Kemudian ada juga yang kedua resep magistralis, resep yang ditulis dokter. Jadi resep-resep yang banyak beredar sekarang itu adalah namanya resep magistralis. Kemudian resep medisinal, resep berupa obat paten, obat jadi, dan obat generik dalam melayaninya tidak diracik. Berarti ini untuk obat-obat jadi ya, resep medisinal. Jadi resep magistralis yang ditulis oleh dokter itu dapat berupa racikan dan non-racikan. Yang non-racikan itu disebut dengan medisinal. Yang keempat itu adalah resep obat generik. Penulisan obat dengan nama generik dalam sediaan dan dalam jumlah tertentu, tidak juga diracik ya. Secara garis besarnya itu jenis resep ada, kita bagi 3 berarti lah ya. Officinalis, resep standar, magistralis, kemudian racikan dan non-racikan. Oke, kita masuk ke komponen resep. Komponen atau bagian-bagian apa saja yang ada pada suatu resep. Yang pertama bisa kita lihat itu adalah inskripsio, alamat penulis resep. Berarti yang bagian kop resep tadi, yang Ibu bilang suatu rumah sakit ya pada resep di awal. Itu adalah inskripsio, artinya data-data si penulis resep. Identitas dokternya, surat izin prakteknya, tempat dan tanggal penulisan resepnya, kemudian ada tanda buka resep. Jadi bagian kop sama tanda buka resep itu merupakan bagian dari inskripsio. Yang kedua itu adalah preskripsio, perintah atau pesanan, mencakup, nah ini bagian tengahnya ya, nama obat, bentuk sediaannya, jumlah dan dosisnya. Hanya terbatas pada obatnya saja. Obat itu berkaitan ke bentuk dan dosisnya. Baru masuk yang ketiga, signatura, tanda yang harus ditulis di etiket obat. Mencakup nama penderita dan petunjuk mengenai obatnya. Ini adalah data dari si pasien yang ditulis pada etiket. Yang keempat, subskripsio, tanda tangan ataupun paraf. Tanda yang membuktikan bahwa resep tersebut adalah sah ya. Oke, sepertinya ini ada yang kurang ya. Oke, mungkin kita bisa ulang lagi. Yang pertama itu adalah ini inskripsio, kemudian sama inskripsio itu masuknya juga ke tanda buka resep, tanggal penulisan resep, itu juga tadi bagian yang di inskripsio. Ini preskripsio,
Kemudian adalah ini invocatio ya namanya. Ada yang satu terlupa di sini. Invocatio itu perintah pembuatan obatnya. Baru kemudian masuk ke signatura dan baru subscriptio atau bagian data pasien. Bisa diulang lagi. 1, 3 dan 2. 1, 2, 3 itu adalah inscriptio. 4 prescriptio. Kelima invocatio. Ke-6 poin 6 itu adalah signatura dan yang ke-7 adalah subscriptio. Ada kok di kalau mau dapat materi yang PPT atau PDF-nya ini silakan di googling saja karena Ibu juga mengambil dari sana. Oke, kita masuk ke pelayanan dari farmasi ini ya. Secara garis besar nih pelayanan farmasi. Yang pertama itu adalah pelayanan resep, promosi dan edukasi, dan pelayanan residensial. Untuk yang pertama, sebenarnya ketiga-tiganya ini bisa masuk klinis, tapi di kita yang di farmasetika itu khusus hanya di pelayanan resep saja. Yang lainnya itu adalah bagian di nanti mata kuliahnya di farmasi klinis. Kemudian pelayanan resep apa saja? Yang pertama itu adalah screening resep. Tadi sudah Ibu jelaskan juga, saat resep masuk, apoteker akan melakukan screening atau pengecekan kelengkapan resep. Kelengkapan apa saja? Persyaratan administratif, kesesuaian farmasetik, dan pertimbangan klinis. Mungkin masih ingat kembali format jurnalnya? Poin 1 dan 2 itu kita isi di kolom jurnal kita. Administratif, nama pasien, alamat pasien, dan segala macam kondisi dari si pasien ataupun dokter penulis resep. Kemudian kesesuaian farmasetik, ada atau tidaknya DTD, signa yang tidak jelas, perlu dihilangkan SPRN atau ditanyakan berapa pemakaian maksimal sehari, itu adalah bagian dari farmasetik. Kemudian di klinis, nah ini nanti akan lebih jelas di bagian farmasi klinis pembelajarannya ya, tentang informasi, interaksi obat, dan segala macamnya. Cara pakai obat khusus gitu. Kemudian screening obat ya, screening penyiapan obat. Penyiapan obat itu dimulai dari peracikannya ya. Jadi setelah disiapkan, misalnya dibuat pulveres berarti digerus atau dibuat kapsul. Dari yang pulveres tadi dimasukkan ke kapsul, kemudian dibuat etiketnya, dimasukkan sediaan tadi di dalam kemasan obat, dilakukanlah penyerahan, pemberian informasi, konseling, dan monitoring penggunaan obat. Ini adalah di bagian klinis ya, Ibu. Sehingga Ibu bilang tadi pelayanan resep itu bisa masuk dua ranah, baik di farmasetik ataupun di klinis, cuman kedalamannya saja. Kalau yang di farmasetik hanya sampai di penyiapannya. Kalau di saat akan diserahkan nanti itu adalah bagiannya di klinis. Oke, ini persyaratan administratif dari suatu resep ya. Identitas atau nomor izin praktek dokternya, nama dokter, alamat dokter, tanggal penulisan resep, tanda tangan atau paraf dokter penulis resep, nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien, nama obat, potensi, dosisnya, jumlah yang diminta, cara pemakaian yang jelas, dan kemudian apakah ada informasi lainnya terkait dari resep tersebut. Jika permintaan obat lebih dari 1 R di lembar resep yang sama, maka penulisan dipisah dengan tanda pagar dan tiap resep diparaf oleh dokter. Nanti bisa dilihat lah untuk contoh resep jika lebih dari 1 R, atau bisa dilihat di playlist channel YouTube ini di mata kuliah farmasetika lanjutan yang akan insya Allah nanti mahasiswa-mahasiswi sekalian kerjakan itu di semester 4 dan semester 5. Oke, kita lihat yang pertama kesesuaian farmasetika. Jadi ini juga mengulang saja sebenarnya lagi dari yang di praktikum ya, sudah dijelaskan. Mungkin bisa kita skip. Aturan pakai yang sering ditulis. Nah, ini ya aturan-aturan pakai yang sering ditulis dan juga sudah Ibu jelaskan pada pertemuan ketiga ya, tentang sinonim dan singkatan Latin. Bisa difoto, dilihat, dan diingat.
Aturan pakai yang sering ditulis, nah juga sama ya, aturan pakai, tempat yang sakit, atau pemberian obatnya. Kaidah penulisan resep. Penulisan satuan gram, G. Gram, mg itu miligram. Ingat kembali, jika suatu angka tidak pakai embel-embel satuan di belakangnya, berarti dia adalah dalam gram ya. Penulisan angka desimal dihindari. Jadi 10 mg bukan 0,01. Sebisa mungkin dihindari, tapi saat kita praktikum hal ini masih akan kita temukan. Sekaligus untuk bisa memberikan pemahaman kepada mahasiswa jarak antara miligram ke gram, gram ke miligram, atau ibaratnya nama lainnya ya, dengan satuan yang berbeda tetapi jumlahnya itu sama. Penulisan nama obat harus jelas, kekuatan dan jumlah obat ditulis jelas, terutama jika satu obat punya 2 kekuatan. Nah, contohnya di sini adalah tablet Valium, itu ada 3, bahkannya 2, 5, dan 10. Nah, mau tablet Valium yang berapa? Nah, ini nanti ada cara lagi perhitungannya jika yang tersedia itu berbeda dengan yang diminta sama yang di resep. Ada lagi, cuma di sini penjelasannya kadarnya itu harus ditulis dengan jelas mau berapa miligramnya. Aturan pakai dan jumlah obat ditulis dalam angka Romawi. Aturan pakai dan jumlah obat ditulis dalam angka Romawi ya, seperti X, V, IX gitu ya, C, M, XLV, XC ya, itu jadi tidak pakai angka Latin. Dosis dihitung dengan tepat dan diperhitungkan faktor individual pasien. Nah, ini pada saat pengisian kolom DM nanti ya. Faktor individual pasien itu adalah kalau pakai berat badan ataupun nanti pakai umur ya. Ada yang umur di bawah 2 tahun, di atas 2 tahun, kemudian yang juga umur dewasa. Perhatian terhadap hal-hal khusus yang harus diberitahukan pada pasien ya. Jadi ini juga spesifiknya nanti akan didapatkan di klinis ya. Kalau kita di farmasetik itu kegiatannya hanya sampai menyiapkan saja. Oke, susunan penulisan obat pada resep ya. Jadi ada susunan penulisan obatnya. Obat kan bisa jadi itu dalam satu air ada 4, 5 atau 6 yang akan diracik menjadi pulveres ataupun kapsul. Nah, itu ada urutan penulisannya. Yang pertama itu adalah remedium kardinal, senyawa utama di dalam obat ya. Contohnya dia untuk demam. Demam dia juga ada demamnya ini kemungkinan apakah ada radang kah atau ada infeksi kah gitu, atau ada kondisi-kondisi lainnya lah yang menyebabkan dia demam, sehingga yang untuk obat demamnya tadi atau antipiretiknya itu sebagai remedium kardinal. Nah, yang lain tadi kalau dia ada pakai anti radang ataupun nanti ada antibakterinya, dia sebagai remedium adjuvan atau bahan penunjang obat utama. Dan yang ketiga itu adalah konstituen ataupun eksipien. Contohnya ini adalah untuk kalau di anak-anak itu kita tambahkan SL ya, pemanis, ataupun juga menambahkan total bobot ya, karena terlalu sedikit ataupun terlalu sedikit juga, jadi bisa ditambahkan SL. Dan yang keempat itu adalah korigensia. Nah, ini bahan tambahan untuk memperbaiki rasa, warna dan aroma. Ada korigensaporis itu untuk rasa, odoris itu untuk aroma, dan koloris itu adalah warna. Kita di pulveres sama kapsul itu hanya penambahan di eksipien saja. Tapi ya sekaligus ya bisa di rasa, itu bisa di SL tadi yang ditambahkan ya. Oke, contoh resep berdasarkan fungsi bahan obatnya ya. Ini contohnya sedilanitap, diuretintab. Sedilanit digunakan untuk mengobati dekompensasi jantung, di mana pada penderita dekompensasi jantung sering timbul pula udem atau pembengkakan yang dapat dihilangkan dengan diuretin sebagai diuretikum.
Udem itu bengkaknya berisi air ya. Jadi obat pokok untuk penyebabnya adalah sedilanid, remedium kardinal, dan udem itu dihilangkan dengan diuretin. Jadi ada antara obat itu yang membantu dari si obatnya ataupun bekerja yang lain, di mana efek kerja yang lainnya itu juga mengurangi kondisi keparahannya tadi atau penyakitnya tadi. Contoh penyusunan obat pada resep ya, jadi seperti ini contohnya ya, sulfadiazin, bignatrix, sakarum, dan laktis ya. Saporis untuk rasanya, ini konstituen atau untuk tambahannya. Oke, masuk kita ke pengelompokan resep. Ada dua, rasional dan irasional. Rasional artinya masuk akal, logis gitu ya. Penulisan resep dengan memperhatikan beberapa aspek ilmu dan menggunakan falsafah sebagai berikut: obat yang tepat, dosis yang tepat, bentuk sediaan yang tepat, waktu yang tepat, dan penderita yang tepat. Jadi misalnya untuk balita umur 3 tahun, apakah tepat diberikan tablet? Tentu tidak, sehingga bisa dirubah menjadi ke pulveres. Kemudian untuk dewasa disuruh racikan pulveres apa kapsul, baiknya adalah di kapsul. Resep irasional memberikan shotgun prescription, permintaan obat lebih banyak pada 1 R untuk indikasi yang sama atau disebut dengan polifarmasi. Sudah pakai parastamol, asam efenamat, ibuprofen, itu sama ya. Kalau dia misalnya untuk demam atau analgetik, itu ketiga-tiganya bisa digunakan sebagai analgetik. Itu disebut dengan polifarmasi. Pemberian obat dalam jumlah yang banyak kecuali untuk penyakit yang kronis, pemberian antibiotika yang tidak sesuai dengan aturan pemakaiannya. Nah, ini itu disebut dengan resep yang tidak rasional atau irasional. Oke, pelayanan resep itu bisa dilakukan di rumah sakit, apotik, dan klinik ya. Sekarang itu bisa. Intinya ada dokter yang akan mengeluarkan resep tadi. Jika tidak, ya berarti tidak bisa kita layani. Yang kalau yang nulis resep itu bidan atau perawat, bisa kita layani? Tidak ya. Jadi sesuai definisinya tadi, itu adalah permintaan tertulis dokter, bukan bidan ataupun perawat, apalagi apoteker. Ya, walaupun apoteker tahu apa obatnya. Oke, sudah selesai untuk materi pertemuan keempat ini tentang resep. Mudah-mudahan semakin penasaran untuk realnya itu bagaimana. Sabar, nanti akan kita lanjutkan di praktikum ya untuk lebih jelasnya. Oke, semoga bermanfaat. Silakan diulang-ulangi lagi dan silakan diberikan pertanyaan, jawaban ataupun masukan dari materi yang sudah disampaikan untuk sebagai nilai keaktifannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.